Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten ini saya akan menceritakan pengalaman di antara tahun 96 ketika waktu di Garut dan 98 waktu saya telah bekerja di Kerawang, daerah Kelari gitu. Dan di tahun 2001 lah gitu begitu 2001 sebelum melaksanakan lakon karena ada tugas secara harus ziarah-ziarah atau mencari guru kelanjutan dari guru yang pertama gitu. Jadi yang selanjutnya harus meningkatkan ke guru yang posisinya mungkin Syekh Mursyid itu lebih tinggi tadinya sewilayah kabupaten, sekarang harus meningkat gitu. Syekh Mursyid yang punya wilayah atau diberi kewilayahan sepulau Jawa gitu. Jadi yang pertama-tama saya akan menceritakan waktu kejadian di Bungbulang, Garut. Karena waktu tahun 96 itu saya kerja di pemancangan tiang beton, tiang listrik gitu, dalam program Prolis, proyek listrik masuk desa. Jadi 95 masih Tasik, Sumedang, terus 96 memasuki 96 di Garut gitu. Garut juga berbagai kecamatan yang saya masukin gitu, antara Cikajang, Pakenjeng dan Bungbulang. Jadi yang akan saya ceritakan tuh waktu kejadian di Bungbulang, di kecamatan Bungbulang. Sebagai tamu yang istilahnya ya di satu desa gitu, walaupun bekerja untuk pemasangan tiang listrik, sebagai tamu tentu kita tuh di sarana ditempatkan di rumah panitia gitu, dan keseharian bersama warga gotong royong dalam melaksanakan itu, karena kita gak mungkin tanpa bantuan masyarakat setempat gitu. Di suatu hari saya itu ya istilahnya anak panitia itu, kebetulan panitia waktu saya di salah satu desa di Bungbulang itu seorang RT gitu. Anaknya itu bilang ke saya itu ada yang nitip salam katanya. Ada yang nitip salam ditunggu di warung katanya. Ntar setelah Isya gitu. Ya, akhirnya setelah Bada Isya saya samperin ke warung tersebut gitu. Karena memang desa itu kan belum terpasangi listrik gitu. Jadi ya gelap-gelapan gitu. Jadi saya ke warung itu dalam kondisi remang-remang, ya jalan kaki ke warung, memang nggak terlalu jauh sih dari rumah panitia itu. Jadi pas di warung tuh saya lihat sudah ada 2 orang yang duduk tapi sambil kayak keruduman pakai sarung gitu sambil merokok gitu. Jadi saya lihatin ada 2 orang, ya cuma nggak kelihatan siapa nggak wajahnya tuh nggak tahu. Jadi saya tungguin di situ karena ada janjian gitu yang meminta saya untuk datang ke warung. Dan setelah lama duduk, kemudian salah satu dari yang waktu itu kan ada 2 orang, yang salah satunya tuh pergi gitu. Terdengar jelas bahwa itu suara laki-laki gitu yang merokok sambil keruduman sarung itu. Jadi saya tuh duduk lama di situ. Sampai akhirnya saya tuh kesal gitu. Ya merasa kok yang ini nggak, yang ditungguin nggak datang-datang gitu. Karena dia yang nyuruh saya datang, ternyata dia nggak. Akhirnya saya tuh udah niat beranjak pergi gitu, udah berdiri mau pergi. Pas yang di situ yang di remang-remang itu
langsung, "Ah," saya kira cowok, kamu kan ngerokok," gitu. Dia itu ternyata cewek yang ngerokok tadi, dikirain dua-duanya laki-laki, ternyata yang satunya perempuan gitu, yang pada ngerokok itu. Karena memang saya nggak lihat jelas gitu wajahnya, nggak tahu. Akhirnya dia ngenalkan diri gitu, bahwa dia namanya Rose. Jadi dia bilang suka gitu ke saya gitu. Akhirnya dia tuh ngajakin ke rumah tetehnya gitu, yang ngajak ke orang Kabumet teteh katanya. Ya udah, kalau ada yang niat baik ya silaturahmi, ya kenapa enggak saya datengin gitu. Ya akhirnya saya pergi ngikutin dia ke rumah kakaknya katanya. Begitu memang ke rumah tetehnya itu saya dikenalin gitu. Saya nggak kepikiran macem-macem lah istilahnya di rumah tetehnya itu. Cuma udah lama kayak bisik-bisik, tahu nggak ada rencana apa gitu. Akhirnya dia tuh ngajakin saya sih, namanya Ros itu, ngajakin ke rumahnya dia gitu. Loh, kata saya, kok udah punya rumah sendiri gitu. Saya kepikiran tuh kalau yang masih gadis itu biasanya kan ngikut orang tua, atau kalau enggak ya memang ke tetehnya gitu. Kalau ini, oh saya mau udah punya rumah katanya. Oh kayak gitu. Ya udah, akhirnya saya ngikutin lagi gitu. Ngikutin dia ke rumahnya yang namanya Ros itu. Jadi dari rumah tetehnya ke rumah dia itu berseberangan, terhalang oleh sawah gitu. Pesawahan. Jadi harus harus muter dulu. Jadi muter dulu baru ke rumahnya dia gitu. Cuma ya agak berhadapan sebenarnya gitu. Berseberangan, terhalang oleh pesawahan gitu. Cuma lumayan muternya itu. Ada 100 meter lah, kalau lebih mungkin harus jalan kakinya gitu, kalau kayaknya lebih kayaknya. Jadi harus muter gitu. Jadi kadang-kadang tetehnya sama dia itu ya teriak-teriak dari seberang pesawahan gitu aja. Nah begitu sampai di rumahnya yang namanya Rose itu, kebetulan kan di dalam rumah tuh panggung, rumah panggung, ada balai-balai. Tahu-tahu dia itu kan ada lampu cempor itu, tahu-tahu dia padamkan gitu, si lampu cempor itu dia tiup. Begitu langsung kan jadi gelap, di luar gelap, di dalam gelap. Tahu-tahu suara si tetehnya manggil gitu, mungkin itu kode gitu, dari tadi sudah direncanakan gitu. Jadi tetehnya langsung, Ros, Ros kesini gitu. Ya dia bilang kan saya lagi duduk-duduk di balai tuh, ya nggak kepikiran macam-macam sebenarnya gitu. Ya udah, tunggu dulu ya, itu teteh manggil katanya. Karena itu udah spontan aja, begitu dia tiup, tahu-tahu mungkin tetehnya udah lihat dari tadi mungkin. Udah begitu lampu padam udah kode gitu. Langsung si tetehnya manggil gitu. Akhirnya dia tuh keluar, si Rose itu keluar rumahnya gitu. Kalau saya kan misalnya lagi duduk-duduk santai di balai aja gitu, jadi remang-remang dari luar aja gitu, dari luar, dari pintu yang terbuka. Cuma itu ada suara langsung kencang gitu. Keluar katanya, keluar gitu. Kata saya, ada apa gitu. Jadi apa, saya tuh langsung ke depan rumah, saya liatin ke rumah tetehnya yang ada di seberang itu, terlihat ada senter yang puluhan senter itu kayak gini-gini. Saya sampai ngelilingi itu. Saya pikir, oh itu kok pada lari, ada apa gitu. Nyamperin, jadi pada lari nyamperin ke rumah yang saya tinggalin gitu istilahnya waktu itu, yang waktu posisi saya ada di sini. Dengan spontan itu yang bisik langsung keluar pergi gitu. Jadi akhirnya saya tuh menyelinap ke arah dapur, ke belakang rumah gitu, yang di sebelahnya rumah dia itu, yang posisinya yang ada apa, dekat dapur itu ada pohon kelapa. Begitu saya nyampe di pohon apa, di balik pohon kelapa, orang itu sudah pada geruduk gitu. Ada yang langsung ke posisi ke pintu dapur, jendela, terus ada yang ke dalam. Jadi orang itu langsung apa, nyerbu, langsung nyergap lah istilahnya gitu, langsung ningker gitu nih ke rumah itu. Padahal saya, jarak dari saya posisi berdiri ke pintu dapur itu, yang ada yang jagain gitu. Sebenarnya kalau mau pegang aja udah kena gitu. Cuma saya diam aja di balik pohon apa, batang pohon kelapa itu. Bener-bener itu
bener orang udah mau kayak mau gerebek gitu bang, mau gerebek saya gitu. Cuma di situ ada bisik lagi, turun turun, jadi suruh, jadi di belakang rumah dia tuh yang pasti di dapur sebelah itu ada yang pohon, jalan turun di bawahnya tuh ada kali gitu. Jadi kita ngikutin tambakan apa kali yang kecil itu. Jadi nyusurin pergi gitulah istilahnya dari rumah itu. Jadi nggak balik ke depan karena di depannya tuh orang-orang udah pada kerumun gitu. Jadi saya lewat belakang, akhirnya nyampe lagi ke pinggir jalan gitu kan, ke jalan desa gitu. Mungkin orang itu sudah di rumah nggak ada, di kolong nggak ada, di dapur kok nggak ada yang lari istilahnya, pada saya udah duluan keluar dia sebelum dia nyampe. Ini pada dia bawa senter semua, kalau saya kan nggak, jadi nggak kelihatan bahwa ada nyala senter karena saya memang nggak bawa senter gitu. Mungkin dia langsung pada ke depan lagi ke pinggir jalan, jadi nyegat saya gitu ya, ketemu sama saya di pinggir jalan itu. Dia nanya dari mana gitu, ya bilang dari sana gitu. Tidinya gitu. Akhirnya dia nyorotin ke kaki karena memang apa, saya sendal sebelah tuh terprosok ke sawah karena memang jalan di galengan kecil itu nggak bawa senter, akhirnya sampai terprosok ke sawah dan apa, sendalnya ketinggalan gitu. Saya pergi ke pinggir jalan ya, ya ketemu sama apa, kerumunan orang itu gitu yang balik lagi, akhirnya memang nggak ada katanya. Dia nanya dari mana, dari sana gitu. Terus dia nanya-nanya gitu masalah KTP, kebetulan saya itu waktu itu nggak bawa KTP gitu. Nah berhubung dia nyegatnya kan udah deket ke rumah Pak RT-nya gitu, jadi teman saya itu dari dalam tuh dengar-dengar mungkin di pinggir jalan kok banyak orang, ada apa, kerumunan gitu. Akhirnya nyamperin, ada Pak Haji gitu ya, manggil saya ke Haji gitu. Ini nanya KTP katanya, saya kan nggak punya KTP, nggak bawa gitu. Yes, kata teman saya tuh, ini aja KTA bos saya gitu ya, istilahnya pemborong yang punya borongan pemasangan tiang listrik itu gitu. Akhirnya dia apa, teman saya kasihin ke pemuda-pemuda itu, diliatin, emang ini siapa Pak, ya namanya Pak Haris itu, ketua pemuda Kabupaten Garut. Nah udah disebutin gitu baru dia itu ya nggak mau memperpanjang lah istilahnya masalahnya itu. Akhirnya saya pulang lagi, saya ceritakan apa, ceritain ke teman-teman, nggak tahu mau dijebak mau gini, nggak, saya juga tetap nggak kepikiran. Sampai akhirnya pemasangan tiang listrik itu kan dari, mungkin itu pedesaan tuh arahnya langsung tiap dusun tuh beda-beda tempat, ke bawah terus akhirnya sampai menurun gitu. Jadi tiap kedusunan saya pindah pindah tempat nginep panitianya gitu, pindah lagi tiap dusun terus gitu. Karena kalau di dusun dari yang pertama tuh jauh jalan kakinya itu, karena pemasangan satu desa itu gitu. Nah kebetulan ya ke yang di dusun yang kedua ada hiburan layar tancap. Jadi saya nonton, mungkin ya semua warga tiap dusun sekitar itu pada tumpah ruah ke tempat hiburan itu gitu. Ada layar tancap. Pas di tempat hiburan itu ketemu lagi sama perempuan yang namanya Ros itu. Akhirnya dia itu seolah minta antar katanya, minta antar, katanya pesan tetehnya itu nggak boleh lama-lama gitu. Ya akhirnya ya udah ayo, saya nggak kepikiran ya negatif, nggak mikirin macam-macam lagi. Ya udahlah ayo gitu, kalau mau pulang gitu saya anterin gitu, karena kalau jiwa saya itu mungkin gampang kasihan gitulah lihat itu. Tapi begitu saya keluar dari kerumunan kan mau nganter dia ke, dari kerumunan tuh makin entah berapa puluh meter menjauh, tahu tuh ada suara siwul-siwulan gitu. Pada laki-laki, tahu-tahu saya liatin ke belakang, orang pada ngerumun lagi kayak bener-bener ya kayak mau pulang dari tempat hiburan, bubaran gitu. Udah gitu saya berbalik langsung di sebelah cewek itu yang namanya Rose.
Kalau mau pulang sekalian udah ini bareng kan, ini kan satu kampung gitu istilahnya gitu. Jadi saya kan ke sono pulangnya ke bawah gitu, ke kampung, ke dusun yang di sebelah bawahnya gitu. Udah itu bareng sama ini sama Ros katanya. Akhirnya saya tuh menghindar, tapi terdengar oleh saya, keheden itu benang deui wae. Jadi memang dia tuh udah ada rencana jahat gitu, udah ada rencana. Yang saya sendiri belum kepikiran apa masalahnya gitu, mau menjebak gitu. Tapi itu kayak satu komplot lah sama perempuan itu yang namanya Ros itu. Akhirnya ya saya mah pulang biarin aja, jadi kembali lagi masih hiburan kan, ke tempat hiburan kan belum beres lah istilahnya. Tahu-tahu si cewek itu nyamperin lagi, saya lihat rombongan yang laki-laki kayak tadinya mau pulang tuh kok kepada enggak jadi gitu. Seolah masih nyamperin lagi tempat hiburan. Jadi tadi tuh cuma mau menggiringi saya untuk ya untuk diapa-apain istilahnya mungkin gitu. Karena begitu saya balik lagi, yang cewek itu malah nyamperin lagi. Kok belum pulang? Kata tadinya mau pulang katanya. Enggak, itu katanya tetenya juga ke sini katanya alasannya teh. Ya udah, saya mencuek aja gitu. Biarin gitu. Akhirnya sampai bubar dari acara ya saya nggak basa-basi apa nemuin enggak. Sampai di kemudian hari lagi kan kita pindah lagi mes, makin ke bawah lagi kan perkampungannya tuh kayak tadinya di atas gunung, posisinya di sebelah atas, sekarang makin sebelah bawah gitu perkampungan itu. Nah di kampung yang terakhir itu, di dusun yang terakhir itu ada hajatan yang acara hiburannya itu bukan hiburannya, istilahnya diisi dengan tablik akbar gitulah. Jadi yang hadir banyak juga, itu hadir tumpah ruah juga. Tahu-tahu yang pemuda sama yang yang satu kampung dengan namanya Ros itu pada datang nyari namanya Aji gitu. Saya tuh nggak lari dari kerumunan sebenarnya, nyamperin ada yang ini nyari Aji, ya saya Aji mah. Dia itu sampai lihat ke muka saya tuh, kok bukan ini mah. Saya kan itu yang nyari 3 orang itu, ya kata yang tiganya tuh bilangnya bukan gitu. Sampai saya bingung, Aji yang mana itu ya, yang pakai PLN kan cuma saya gitu, satu grup itu kan cuma waktu itu 5 orang. Kebetulan yang satu orang pulang dulu ada keperluan, jadi sisa 4 orang di situ di lokasi itu. Jadi ya, yang namanya Aji cuma saya sendiri gitu itu. Akhirnya yang menanyakan namanya Aji, makin lama orang makin banyak gitu. Tahu-tahu satu dusun yang sekampung sama si Ros itu hampir semuanya pada turun nyari saya gitu. Cuma saya tetap nggak menghindar, nggak lari gitu. Saya samperin lagi kan, yang di kampung itu ada Pak RT bilang, Pak Haji dicariin orang tuh, orang Kubang katanya. Ya udah saya samperin lagi, yang mana? Pas kerumunan kan banyak, hampir semuanya tuh kayak di istilahnya yang di tempat kerumunan ditanya-tanya gitu, namanya Aji, ya saya langsung, saya namanya Aji. Sampai hampir beberapa puluh orang itu lihat ke saya itu, bukan katanya, bukan ini katanya. Jadi saya tambah bingung aja yang dicari yang mana gitu aja, yang mana. Tapi saya liatin kok orang ini di pinggangnya tuh kok bawa kampak segala macam, ada yang bawa golok juga itu, benar-benar bawa senjata tajam. Sampai ya tetap saya nggak menghindar sebenarnya di tempat kerumunan itu, di tempat sampai beresnya acara. Tapi hebohnya besok besok paginya gitu, karena kendaraan yang ajengannya itu hampir semua ban mobilnya itu disobek-sobek gitu, tak pakai golok, tak pakai kampak, pokoknya semuanya rusak, sampai nangis-nangis katanya ajengannya itu, karena nggak bisa pulang, sampai ban serep-serepnya juga semuanya pokoknya itu disobekin bannya tuh. Pas saya lihat ke jalan kan, kayak pagi-pagi ya mau kerja lagi kan, belum beres pemancangan tiangnya. Saya liatin tiap pohon yang di pinggir jalan ditebangin ke tengah jalan semua itu.
waduh ini parah ini. Orang itu gara-gara mencari saya gitu, padahal saya nggak lari gitu, nggak lari dari pencarian mereka. Cuma sampai saya ya bingung lah istilahnya. Nah disitulah kehendak Allah gitu. Jadi seolah melihat ke saya itu bukan wajah yang ini gitu. Padahal setiap hari itu kalau gotong royong bareng sama mereka gitu. Karena jadi dalam menggeser posisi tiang listrik yang beton itu kan ada yang 1 ton 200, ada 9 kintal itu. Ya harus dibantu dengan masyarakat gitu. Nah, tiap hari saya tuh mimpin gotong royong, mimpin mereka gitu untuk menarik ke titik-titiknya. Karena kan tiap titik beda-beda, ukuran tiangnya ada yang 11 meter, ada yang 9 gitu. Jadi saya yang tahu gitu. Kalau masyarakat kan tahunya cuma menarik aja gitu, narik tiang ke titik posisinya gitu. Tapi dalam waktu kejadian malam itu mereka hampir semuanya tidak ada yang mengenali saya gitu. Jadi seolah bukan lagi. Begitu melihat muka saya itu. Ya disitulah terjadi istilahnya kehemangan gitu. Jadi orang tuh seperti bukan halimunan, kalau halimunan kan tidak bisa terlihat. Kalau ini mereka lihat ke saya. Cuma mereka pikir bukan saya gitu, bukan wajah ini yang dicari gitu. Akhirnya ya terselamatkanlah dalam kasus saya itu mau di Uber oleh pemuda-pemuda itu, yang kemudian hari baru saya tahu kasusnya. Ternyata yang namanya Ros itu punya suami beda dusun. Oleh suaminya yang beda dusun itu kepergok bahwa si istrinya itu selingkuh dengan yang pemuda satu kampungnya. Jadi pemuda yang satu kampung dengan perempuan itu takut mungkin disalahkan ya. Jadi takut disalahkan, akhirnya seolah si perempuannya itu dianggap perempuan nakal, nggak cuma melayani yang satu kampung istilahnya gitu. Kebetulan saya yang mau dijebak. Bahwa istrinya itu melayani siapa aja gitu istilahnya, mau rencananya kayak gitu mungkin pemuda itu yang di dusun itu. Tapi ya kebetulan alhamdulillah saya terselamatkan terus gitu dalam jebakan itu, mau digerebek mau apa itu ya alhamdulillah ada perlindungan gitu. Nah sampai kemudian saya juga ketemu sama suaminya juga, kan masih satu desa cuma beda dusun. Saya ceritakan kasusnya, kalau saya sendiri sebenarnya menerima salam, tapi saya sendiri nggak tahu status si perempuan itu. Dan suaminya juga ngemaklum, mungkin ya tahulah rencana pemuda yang beda dusun itu mau menjatuhin istrinya sebenarnya. Padahal itu istilahnya jadi cocokan lemur lah si perempuan itu. Jadi oleh satu dusun itu jadi ya wanita nakal di kampungnya gitulah, satu dusunnya. Dan di kemudian hari saya masih di desa itu lah, satu desa cuma beda kampung. Kebetulan waktu itu subdihangnya belum datang semua, akhirnya libur. Dan libur itu jalan-jalan ke Gunung Asepan. Nah setelah di Gunung Asepan saya itu nangkap ular piton. Jadi nangkap ular piton ya sebesar gini nih lah, sebesar betis, ya panjang kurang lebih 2 meter itu. Saya tangkap, ya bawa ke kampung lah, ke kampung tempat panitia itulah. Saya masukin ke kandang karena yang punya panitia itu punya kandang, tahu bekas kandang ayam atau apalah gitu. Akhirnya ya dimasukin karena itu ada pakai ram kawat gitu. Tapi di situ ada ya ketemu orang pinternya yang satu kampung itu ya. Jadi di kampung itu ada orang pinternya bilang ke saya itu, ini ular besok bakal hilang. Kata saya hilang gimana gitu. Kalau kandangnya bagus ya nggak mungkin hilang. Wah pokoknya bakal hilang katanya. Nah di situ saya merasa tertantang dengan kata bakal hilangnya besok gitu.
Tahu-tahu malamnya itu setelah saya sembahyang biasa ada wirid gitulah. Kemudian sekitar jam 10-an saya udah rebahan mau tidur. Kalau teman-teman sudah pada tidur gitu. Karena pada maghrib isya juga udah pada sepi kampung kan. Kalau saya jam 10-an begitu itu masih sadar, cuma udah merem mata itu. Cuma saya liatin kok ada ular di gunung itu turun, tahu-tahu masuk ke rumah panitia itu, rumah yang saya tinggalin gitu. Saya liatin ngerayap di panel itu. Terus turun ke bawah. Tahu-tahu setelah turun pas di bawah itu kan ada lampu lentera gitu ya. Lampu lentera yang digantung di tengah rumah itu, ruangan rumah itu. Tahu-tahu si ular itu langsung kayak berdiri langsung. Tahu-tahu berubah jadi orang. Orang yang pakai baju rebik, kalau ini pakaian kerja buat di sawah, sama dudukui cetok. Itu yang kayak nyungcung gitu, yang pakai dari anyaman bambu itu. Dia itu tengok kanan kiri, lihat teman-teman saya kan memang sudah pada tidur. Pas lihat ke saya posisinya tidur di kursi gitu. Saya mungkin sampai kayak gini gitu, lihat ke muka itu. Memang saya kan belum tidur, ada apa kata saya, langsung bentak dia. Ya dia bilang ya memang pakai bahasa Sunda. Nangan pamajikan katanya. Kata saya itu ya istri gitu lah, istilahnya nyari istri. Siapa yang bawa istri kamu gitu. Cuma dalam batin saya ngejawabnya, yang saya bawa itu ular gitu, bukan istri orang gitu. Yang bawa itu ular gitu. Siapa yang membawa istri kamu gitu. Nggak ada sih. Tapi dalam batin saya mau bawa juga ular gitu. Akhirnya saya bilang pulang katanya. Akhirnya dia tuh langsung kayak ketakutan, langsung tuh turun lagi dari manusia tuh berubah ular lagi. Langsung keluar gitu, pergi gitu dari situ, dari rumah itu. Nah besok paginya ya saya penasaran gitu. Pas dilihat di kandang ular itu masih ada. Nah kebetulan agak siangnya si orang yang kemarin bilang tuh, dianggap orang yang pintar sekampung itu datang lagi gitu. Pas datang nyamperin, ya lihat ke kandang ularnya masih ada, masih kata saya. Wah berarti kamu mah hebat ya, sampai nunjuk jempol gini. Oh kamu mah hebat gitu. Saya bilang hebatnya gimana? Ternyata dia itu dulu pernah nangkap ular juga lebih gede gitu. Cuma ular yang lebih gede dari yang saya tangkap itu hilang karena ada yang nyusulin gitu. Ada yang jemput gitu. Jadi dia pengalaman ngejemput nangkap ular yang lebih gede. Ternyata besoknya hilang karena malam-malam ada yang nyusulin gitu ya, seperti yang semalam nyusulin ke rumah panitia, ke tempat saya waktu tidur itu. Tapi kalau saya kan berani bentak gitu lah, bentak si Ipri itu. Ya akhirnya itulah ular masih utuh, masih ada gitu. Sampai saya mungkin lebih dari 4 hari saya bawa ular itu. Dibawa terus begitu pindah beda dusun yang saya pasangin tiang betonnya gitu, saya pindah, ular itu saya bawa ke beda kedusunan lagi gitu. Ya akhirnya setelah dengar-dengar bahwa ada warga masyarakat yang membutuhkan daging ular buat obat kulit, katanya obat gatal. Akhirnya saya rencana bilang ke teman-teman tuh mau saya potong tuh ular katanya. Terus dia bilang ya teman-teman itu ketakutan. Oh jangan katanya. Ntarlah saya tanggung jawab, kata saya itu. Saya tanggung jawab kalau ada apa-apa. Akhirnya ular itu benar-benar saya potong gitu. Karena itu ada orang yang mau minta daging ular gitu buat obat gitu. Tapi akhirnya ya ular itu dimasak lah, istilahnya dipotong-potong dan dimasak. Untuk pertama kali saya makan daging ular waktu itulah di Bungbulang tahun 96 itu. Cuma anehnya waktu
masak itu daging tuh kayaknya nggak mau matang gitu. Jadi begitu digigit, pada udah lama ya digodok direbus tuh benar-benar nggak seperti habis digodok lama gitu. Begitu digigit ya tetap aja alotnya kayak mentah aja gitu. Tapi ya terpaksa gitu. Saya coba, mungkin ini tabiatnya begini kalau daging ular gitu istilahnya. Ya dimakan aja gitu. Walaupun cuma sepotong, yang lainnya ya tetap sampai dibagiin gitu. Ada banyak yang minta gitu, pengen tahu rasanya daging ular gitu. Cuma setelah makan daging itu selama hampir lebih dari 3 hari, jadi perasaan saya itu lidah itu bercabang, kayak bercabang gitu. Sampai kayak liurahan terus gitu. Dan badan itu benar-benar bau, isinya bau pengaruh ular itu. Ular, kalau itu ular sawah itu pernah gitu ya. Teman-teman itu mungkin. Jadi baunya seperti kayak gitu. Jadi badan tuh bau pengarang kayak ular, tapi saya sendiri merasakan lidah ini kayak bercabang gitu. Itu selama 3 hari, sampai mungkin kalau orang biasa kita itu udah kerasukan gitu. Cuma alhamdulillah kalau saya sendiri enggak gitu. Walaupun ada perasaan seperti lidah saya itu berubah bercabang gitu. Cuma saya kesadaran normal, jadi enggak kerasukan, enggak apa-apa gitu. Mungkin itulah dari kejadian yang di Bumbulang, kejadian di Garut itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.